Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak atas salamnya. Ya, perkenalkan nama saya Ibrahim, ditemani oleh Nama saya Dila. Hari ini kita akan mulai episode kedua, tapi ini episode pertama karena ini kolaborasi dengan Giemsa dan Bukhari. Giemsa adalah Getting Smart with Kimsa dan juga podcast Kimsa YRC. Dan podcast ini juga bekerja sama dengan MCB, Buna Cafe, EGC Books, dan juga baju jaga.id. Oke. Jadi Kak Dila, hari ini kita mau bahas apa sih Kak nih? Bahas apa ya Kak Ibra? Tapi kalau bisa lihat di sini udah ketahuan sih. Ini apaan? Itu tentang mental health. Jadi kalau kalian udah lihat Instagram dan segalanya, mental health udah ada. Tapi bukan hanya itu doang, kita bukan bicara mahasiswa kedokteran, enggak. Tapi kita bicara sama orang-orang yang udah ahlinya. Kenalin langsung aja. Di sini kita ditemani oleh Kang Ginanjar Maulana dan juga Dr. John ya. Wih, tepuk tangan, let's go. Oke, sebelumnya nih boleh nih kenalan dulu Dok sama Kang. Mangga yang tua dulu, mangga. Begitu bilang tua kok jadi nggak mau ya. Oke, saya Ginanjar Maulana atau biasa dipanggil Kang Gin. Saya sejak tahun 2003 itu mendampingi almarhum Prof. Dadang Hawari Psikiater menangani para klien yang dengan gangguan jiwa dan narkoba ya, schizofren, depresi, cemas, anxiety dan lain sebagainya. Ini kind of mental health lah. Kemudian saya juga pernah membantu merawat teman-teman yang gangguan ODGJ di Rumah Sakit Duren Sawit. Saat itu ada namanya klinik yang unit yang khusus untuk gangguan jiwa ya, untuk terapisnya, untuk konselornya. Dan sebagai seorang konselor di situ saya mendampingi tidak hanya sebagai seperti orang psikiater psikolog yang ketemu hanya sekedar by konsul resep udah gitu pulang, enggak, tapi mendampingi 24 jam. Wah. Tidurnya kita temenin, kehidupannya gitu as a konselor ya, sehingga boleh dilihat ya hidung saya nggak rata. Itu adalah salah satu efeknya saat itu ya. Ada orang yang sedang muncul manik, saya saat itu lagi lost gitu kan, saya dapat telepon ternyata nggak boleh rulesnya. Nah itu luar biasa ya, berarti kurang lebih 2003 sampai sekarang ya baru 20 tahun kira-kira ya untuk mendampingi mereka yang terkena gangguan kesehatan jiwa dan narkoba. Itu saya lah kurang singkatnya lah. Kayak pasangan hidup ya 24 jam ya. Oke, baik, terima kasih Kang. Boleh nih Dok, jelas. Sebenarnya emang saya dokter, tapi saya kurang senang dipanggil dokter ya. Jadi panggilnya John Balls aja. Ngeri. Ya, kenalin, nama saya Muhammad John Elang Lanang Sismadi. Jadi nama Johnnya emang asli. Tapi saya emang dari SMA itu dikenal John Balls karena dulu saya musisi. Itu nama panggung saya John Balls. Wow. Nah, kalau dulu Kang Gin dari 2003, saya baru lulus jadi dokter aja 2018. 2003 saya masih main gundu. Saya baru lulus 2018 jadi dokter, dan sekarang saya jadi dokter in facility di salah satu yayasan rehabilitasi narkoba. Ya, salah satu yang tertua juga di Indonesia, Sahabat Rekan Sebaya. Itu awal mulanya karena itu punyanya ibu saya. Jadi saya sekarang membantu di sana. Jadi ya sama sih, tapi kalau ngomongin masalah adiksi mah tetap Kang Gin ini guru saya juga soalnya. Makanya tadi senang juga ada beliau. Jadi saya gak usah banyak ngomong kan. Tapi kalau ngomongin masa narkoba, mungkin udah lama juga saya tahu karena saya juga salah satu keluarga korban narkoba juga. Ya, saya punya keluarga yang emang mantan pecandu juga, dan itu dari saya SD. Mungkin sebelum ya tahun 90-an waktu saya masih kelas 5 5 tahun. 5 tahun mungkin udah kenal sama hal-hal narkobaan gitu sih. Jadi ya lumayan lah, walaupun enggak secara edukatifnya pinter banget enggak. Wah. Jadi guys, emang kita sama orang-orang udah spesial dalam berbagai macam hal nih. Dari menemani ke setiap harinya untuk orang yang mempunyai gangguan kesehatan mental, terus juga orang-orang yang udah dari 5 tahun udah terekspos gitu kan sama tentang hal-hal tentang bahayanya tentang narkoba, efeknya itu dan berbagai macamnya. Jadi ya ini sebuah kehormatan bagi kita ya, bagi kita, bagi Kim saya sih ore. Nah,
Jadi gini sih, John Boss, asiknya John Boss sama Kang Gin. Kita sih, aku dan Dila di sini mau membicarakan sesuatu tentang kesehatan mental. Tapi terutamanya kesehatan mental pada gender. Gender ya? Betul. Ya kan bulan lalu itu kita itu tahun itu ada merayakan aslinya. Yaitu ada bulan Men Mental Health Month, ya kan? Mungkin orang-orang tahun ini agak ketutupan, walaupun kemarin itu ada paradenya, tapi digabungin sama Pride Month juga. Men Mental Health Month sama Pride Month, makanya bulannya samaan. Nah, tapi karena kami dari Kim Sayarsi itu pengen nih membahas tentang Men Mental Health Month. Kenapa? Karena dari berdasarkan data riset, laki-laki tuh prevalensi bunuh dirinya tuh lebih banyak loh. Oh, banyak banget. Indonesia dari riset Kemenkes itu 2018 kalau nggak salah, itu 20% orang-orang dari 250 juta orang ya, 20% mengalami gangguan kesehatan mental. Di sini nih yang mau jadi pertanyaannya. Ya salah satunya itu kalau menurut dari Kang Gin sama dari John Boss, apa sih itu kesehatan mental? Ini bahas kesehatan mental dulu Ya, ya, boleh, bukan boleh. tentang kenapa tadi men itu ya. Ya. Oke, kalau kesehatan mental kita adopsi ya definisi-definisi umum baik dari WHO maupun dari Kemenkes ya, intinya yang itu adalah kesejahteraan, di mana kesejahteraan manusia itu dia bisa berfungsi secara sosial secara baik, sehat secara utuh, baik fisik ya kan, psikis ya, emosional, dan dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukan hanya sekedar tidak ada gangguan, tidak ada penyakit, tidak ada cacat, segala macam, tidak hanya sekedar itu. Kalau bicara tentang kesehatan mental, dan ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Orang ngeluh kena ISPA ya misalnya ya, kena infeksi saluran pernapasan atau kena flu sedikit kan langsung ke puskesmas gitu kan. Kesadaran untuk berobatnya tinggi, tapi orang dengan kesehatan mental, aduh gue kenapa ya gini-gini, itu untuk akses terapi katakanlah itu sangat minim. Nah, itu yang khawatir ya. Itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi mudah-mudahan dengan podcast ini orang semakin terkampanyekan bahwa kesehatan mental itu penting. Amin. Ya, sama saya kesehatan mental, saya ya benar kata Kang Gin sih. Saya kurang ini ya, tadi aja ngeliat dulu di internet ya apa sih kesehatan mental. Aku mau nanya ke Ibrahim sama ke Dila ya. Kalian sehari-hari tenang nggak hidup kalian? Pertanyaan yang sangat susah ya. Ya, kalian gak usah jawab, kalian bilang aja. Itu artinya kalian ada sesuatu yang memang tidak sehat. Ya. Kalau kalian ngomongin kesehatan mental, ya itu termasuk yang di situ juga. Kalau kita sehat secara mental, kalian tenang nggak hidup? Alhamdulillah tenang. Tapi kalau misalnya kalian ya tenang sih, tapi ada juga itu artinya kalian ada salah satu kendala. Tapi dengan kalian bilang seperti yang kayak Kang Gin bilang, kesadaran kalian, tilik diri kalian itu masih bagus. Artinya kalian tahu ada yang salah sama kalian. Nah, kalau untuk saya sih yang penting kalian tenang sih di hidup kalian. Misalnya kalau kesehatan mental adalah rasa tenang sama tentram. Puncak indikatornya sebuah kesehatan mental itu batinnya tentram, tenang, dia bisa menikmati hidup dan menghargai orang lain. Ada di 3 definisi ini, dia tenang, tentram, ya, menikmati hidup, tapi nggak ngargain orang lain. Ya sama aja. Nah ini jadi ini berkaitan ini. Paling tidak tadi pertanyaan Lanang itu, gue tenang gak ya? Ngukur dirinya. Saat ini gue nyaman nggak gitu. Oh, kami sendiri yang mahasiswa kedokteran, kapan kamu merasa tenang? Waktu libur. Betul kan ya? Serius tugas libur terus kalian merasa tenang? Nggak mikirin ini OSCE nilai belum keluar, nggak mikirin? Nah, karena setelah itu. Karena bagusnya IRC ya teman-teman ya. Oh iya, promosi. Sponsor nih. Iya. Ini kalau mahasiswa pas lagi libur ya. Tapi ada kawan saya baru kemarin dia karyawan sebuah perusahaan besar gitu kan. Lu nyaman gak? Gua kerja mikirin cuti. Pas cuti mikirin kerjaan. Ya banyak Kebolak sih, susah. Oh, saya juga ada cerita tuh dari Kimsa universitas lain. Dia pernah bilang, waktu kita mahasiswa kedokteran, waktu kita organisasi, kita tuh kerja terus. Tapi dengan waktu luasa itu mereka malah nyari kerjaan lagi. Gitu. Apa karena sudah kebiasaan ya? Apa bisa Ada eksistensi gitu manusia. Oke, kembali lagi. Tadi jadi kan hari ini tuh kita materinya sorry, mental pada pria dan wanita. Nah, ini kadang-kadang pernah nih punya masalah nih.
Saya punya gebetan. Oh. Dulu. Sekarang enggak tahu. Bingung. Ini perempuan ini nih maunya apa? Gitu. Jadi apa sih pengertian dari apa ya? Watak pria dan wanita ini? Ini nanya tentang pakar wanita nih ya. Bukan pakar wanita. Teman-teman saya juga ngaku pakar wanita ya, yang merasa ya, yang lagi nonton ya. Lebih ke watak jadi kan. Karena saya lihat tuh bahkan bukan pada wanita atau pria, pada semua orang tuh wataknya beda, iya nggak Dila? Betul. Misalnya saya nih ngomong mulu dari tadi kan. Ini Dila memperhatikan ya. Nah, apa sih dari pengertian watak itu apa? Dari apa sih perbedaan watak wanita pria dan wanita gitu? Ngomongin watak kan itu kayak kita lahir tuh sebagai apa, kayak sebagai elemen apa atau sebagai bahan dasar kita apa, apakah kita kayu, apakah kita besi, apakah kita batu atau plastik gitu. Misalnya ada kayu juga ada kayu mahogani, kayu maple ya kan, kayu ada banyak, dan kayu juga bisa jadi kursi, bisa jadi meja. Jadi dibentuknya jadi apa, jadi sebuah karakter. Jadi watak itu sebenarnya dasarnya seseorang. Atau enggak bisa dibilang sifat dasar seseorang pada saat dia lahir atau datang ke bumi gitu. Kayak mungkin tadi kamu bilang Ibra lebih suka ngomong, tapi Dila diem aja. Itu mungkin karena wataknya Ibra watak tipe orang yang pembicara. Dila lebih pemikir, makanya dari tadi kita ngomong dia mikir aja. Gitu. Kalian sama-sama pembicara tapi beda karakter, wataknya sama gitu. Kalau mau dibilang watak itu sih sebenarnya. Coba Kang Gin tambahkan. Ya, secara umum dulu kan ada dua dulu gender ya, male and female misalnya ya, ada watak perempuan dan laki-laki. Baik dilihat dari sudut pandang nanti struktur misalnya secara psikologis maupun secara susunan otak kan akan berdampak pada karakternya, dan otak itu pasti beda laki-laki dan perempuan ya. Karena saya watak adalah pembicara, makanya saya banyak notes kalau acara kayak gini podcast saya harus kasih ini. Contoh mudah karena misalnya saya sudah menikah nih, tahu nih untuk laki-laki dan perempuan dulu. Nanti setiap orang itu ada nanti karakter, kalau misalnya yang secara umum di psikologi ya banyak, mau dengan MBTI, mau yang paling umum dan mudah dikenali oleh umum itu adalah yang karakter yang berawal dari misalnya tes tentang sanguinis, flegmatis, koleris, melankolis. Nah, tapi kalau saya misalnya gampang laki-laki sama wanita lah. Misalnya saya ada catatan nih ya dari sumber yang saya tidak tahu, tapi menyenangkan laki-laki itu gampang. Cuman 5 hal. Kasih dia makan, temani tidurnya, biarkan asik sendirian, jangan banyak diawasi, jangan banyak dilarang. Kita lihat ya, menyenangkan perempuan juga tak kalah gampang. Satu, jadi teman, jadi sahabat, jadi pacar, jadi kakak, jadi ayah, jadi guru, jadi tukang ojek, jadi tukang listrik, jadi tukang pipa, jadi tukang besi, jadi tukang kayu, ya, jadi penata mebel, jadi penata gaya, ya, jadi psikolog, jadi psikiater, jadi pembasmi tikus, jadi tabib, jadi pengucut, dan sekian. Itu untuk menyenangkan perempuan ya. Langsung analisa. Itu sampai 59 ini belum selesai nih untuk menyenangkan perempuan. Itu secara umum ya. Maksudnya bercandaannya bahwa perbedaan pria dan wanita misalnya di situ itu watak dan karakter gitu. Laki-laki nih kayak lanang, misalnya saya jadi istrinya, udah kasih waktu dia aja, mau main yoyo kayak mau main game apa kayak ya sudah itu gini. Tapi kalau saya Dila misalnya gitu, saya memperlakukan perempuan ya itu saya harus bisa jadi psikolognya dia, saya harus bisa jadi teman curhatnya dia, saya harus bisa jadi apa misalnya ngangkat galon buat segala macam lah. Itu dari secara umum bercandanya lah itu untuk watak karakter. Tapi nanti ada yang umum introvert, ambivert, extrovert dan sebagainya, itu macam-macam. Iya, bicara ini tuh semua nanya Dilanya langsung. Gimana Dila? Apa nih? Katanya sih kemarin tuh aku dapet informasi gitu dari mantannya. Gak tahu, bercanda ya. Tapi gimana? Kalau dari aku sendiri sih aku juga setuju. Laki-laki untuk aku sendiri ya, aku sih lebih kayak ya udahlah, kalau misalnya kayak ngobrol aja gitu, tenang aja. Tapi kalau misalnya lagi marah ya kasih waktu aja. Kadang-kadang laki-laki itu memang suka perhatian. Kalau saya sendiri suka perhatian. Tapi saya juga butuh waktu untuk bersama teman-teman saya. Dari apa yang didapatkan dari teman-teman saya tuh nggak bisa saya dapatkan dari perempuan gitu. Berteman perempuan maupun dari pacar. Dengerin kalimat Ibra tadi, 3 kalimat awal saja. Kami katakanlah tidak kenal Ibra nih, berdua udah tahu karakternya apa. Dari gaya awal itu udah langsung ketebak nih. 1, 2, 3.
Oh langsung ngomongin nih. Iya, misalnya kan 1 2 3 Sanguinis. sanguinis. Itu tadi ada butuh sanguinis. perhatian kata clue-nya, tadi dikasih pembicara. Wah. Gitulah, itu kurang lebih gitulah. Nanti kalau nyambungnya ke mental health ya, itu kan karakter-karakter itu berpengaruh. Kenapa misalnya orang banyak yang melankolis? Katakanlah dari misalnya 1 bulan ini saya ya, ini pengalaman pribadi di lapangan. Dari 20 klien yang konsultasi misalnya sharing, itu hampir 15-nya itu watak karakternya melokole, mau meloplegia, melankolis ya. Kenapa? Nah, nanti Dokter Landang ya. Kalau mau bahas tentang lebih ke watak yang 4 tadi ya. Boleh. Tadi menarik juga tuh. Saya baru dengar juga tuh. Sanguinis, pragmatis, melankolis, koleris. Apakah Dila pernah dengar? Belum pernah. Coba kita tanya aja kali ya. Iya. Boleh nih, John Bowles, asik John Bowles. Jadi sebetulnya gini, itu nama pembagian watak yang tadi kita jelasin ya. Jadi pembagian watak ada 4. Itu semua nama-nama yang didapat dari Hippocrates. Dulu Hippocrates mengira ya watak manusia itu ditentukan berdasarkan banyaknya cairan tubuh yang ada. Sanguin itu darah. Oh. Phlegmatis itu dari phlegm. Blackman. Phlegm tahu phlegm? Ya. Melankolis dari melan, ya. Koleris dari kol. Ya. Saya watak orang yang spontan. Wuih. Ya. Nggak akan lagi gue bilang kata-kata itu. Maaf, zaman sekarang lupa. Jadi tadi ya kalau kita ngomongin Hippocrates, jadi dia ngira orang yang lebih banyak darahnya namanya sanguinis, yang lebih banyak phlegmnya ya phlegmatis, yang lebih banyak melaninnya melankolis, yang lebih banyak kolenya koleris. Nah ternyata nggak seperti itu. Ya namanya cairan tubuh, masa ada orang lebih banyak darahnya, dia nggak banyak darahnya gitu. Tapi emang kelihatan gitu sih kalau ngomong tadi kan 4 itu kan ada sanguin, melankolis, koleris, phlegmatis. Sanguin itu salah satu dulu, sanguin itu watak yang senang. Ya jadi sanguin S senang. Melankolis M mikir. Phlegmatis P peace. Damai. Koleris K kuat. Dulu dikiranya karena nih orang kok senang-senang mulu nih, kebanyakan darah nih. Ini blood rush nih. Ibra banget. Ya kayak ya kan, kayak Ibra, kayak saya, kayak Kanggin yang lebih banyak ngomong dikira kebanyakan darah. Padahal enggak. Kadar darah sih sama gitu. Nah, kamu dikira kebanyakan kadar melanin, makanya lebih banyak mikir. Gitu. Kalau darah nausea kamu hitam gitu sebenarnya. Nah, jadi awalnya gitu, tapi ternyata karena enggak, ya Galenus itu bilang ya udah kita tetap aja tentukan dengan nama yang sudah bikin nama Hippocrates untuk menghormati Hippocrates. Jadi akhirnya dari sanguin untuk orang yang senang, melankolis untuk orang yang pemikir, phlegmatis orang yang damai, peace, dan koleris yang kuat. Itu cara gampangnya gitu. Boleh nggak biar dijelaskan lebih gampang oleh Landang, oleh John Bowles, pakai muka. Oh pakai Nampak muka. muka. Itu keren banget. Itu saya boleh kunjungin ke Instagram saya. Cirinya 4 watak karakter ini kalau mau bisa mengenali secara langsung karakternya apa. Yeah. Come on, kita mainkan. kita pernah bikin ya. Jadi kalau orang sanguin karena dia orang yang senang, jadi wajahnya bibirnya ke atas, matanya Tolong ke atas. di-zoom. Ini sanguin ya. Kalau orang koleris karena dia orang yang kuat, matanya tetap ke atas tapi bibirnya ke bawah. Kayak orang yang menakutkan gini. Koleris Orangnya ya. kan tegas, keras, serius. Ya kan? Kalau orang melankolis kayak Dila, ya matanya turun, bibirnya turun, kayak orang sedih terus karena mikir. Murung, mikir. Coba diam Dil. Nah. Oh Iya iya. kan sedih kan mukanya. Aduh. Kalau orang phlegmatis yang damai, orang damai itu matanya baik, bibirnya naik. Apa aja iya deh Iya. pokoknya. Sebenarnya Ibra ini sebenarnya orang damai dulu. Dia wataknya Iya. damai dulu, bukan senangnya dulu. Dia mukanya lebih kayak itu tuh. Iya. Turun gitu, bibirnya naik kayak orang kasihan. Jadi kalau kalian ada lihat orang ini mukanya kasihan banget, antara dua tuh, introvert pasti. Kalau nggak phlegmatis, melankolis. Iya. Karena phlegmatis sama melankolis itu termasuk introvert. Kalau kalian lihat, wah ini orang mukanya sangar nih. Ya itu antara ekstrovert, koleris atau sanguin. Tinggal sangarnya sangar yang menyenangkan atau menakutkan. Kalau menakutkan karena kuat koleris tuh. Kalau menyenangkan sanguin. Alis tetap ya naik. Harus tetap naik. Kenalin ini orang gimana gitu. Nanti bisa di googling ya. Lebih jelas. Oh, Melo nih kayaknya nih gitu, melankolis nih gitu. Pantesan aja teman-teman saya pada bilang ke saya,
Bra, muka lu kayak muka orang ngantuk mulu gitu. Tepat. Kan damai kan mau Damai. tidur kan. Oh iya, benar juga ya. Healing saya juga tuh tidur. Karena kenapa flegmatis itu butuh tidur? Dia lelah seharian mengelola emosinya. Sehingga dia butuh untuk istirahat lebih banyak kebutuhan istirahat dibanding karakter lain. Beda sama Kole. Dia bodoh amat orang tersinggung atau enggak. Plegi, aduh tadi gue ngomong tersinggung enggak ya? Melo juga sama gitu. Tapi buat Plegi, buat dirinya flegmatis itu dia butuh waktu lebih banyak untuk istirahat. Sehingga kalau di kelas pengennya nyender di belakang gitu atau kebutuhan istirahatnya lebih banyak. Sanguin tuh. Ini sanguin. Kenapa ini Karena sanguin mau tuh, Lara? seneng-seneng kan. Jadi maunya cepet-cepet aja tangan kompak ke game. Makanya saya nggak ada laptop. Udah terbang kalau ada laptop. Ya, kan. Sanguin itu energinya besar katanya. Yes. Makanya Jadi dikira kan ceroboh. awalnya kan darahnya kebanyakan. Iya. Enggak sebetulnya emang Bukan, ya. dari sana. Oke. Tuh. Tapi ini menarik juga karena ini loh, saya pernah lihat, pernah dengar kita ibu-ibu suka marahin anak cowoknya. Ya? Ibu-ibu suka marahin anak cowoknya karena dia nggak bisa diem. Oke. Nah itu yang cowok kan. Nah tadi kan udah lihat, oh sanguin nih. Nah bagaimana kalau misalnya watak dengan gender? Oh, Misalnya, apakah perempuan yang sanguinis itu sama nggak bisa diemnya sama cowok yang sanguinis? Atau ada perbedaannya? Oke, lanang dulu ya. Ah, John boleh, Boss boleh, dulu, boleh. John Boss Oke, dulu. biar ini ya kita pakai. Ini Kanggin pakai bahasa yang lebih formal ya, yang lebih pakai otak. Kalau saya gini. Selengannya dulu lah ya, yang masuk. Selengannya dulu masuk. Jadi pada dasarnya ya, nih buat semuanya ya, cowok sama cewek tuh beda, udah fix titik. Nggak ada yang bilang cowok sama cewek tuh sama, ya kan? Kalau cowok yang ya gimana ya, yang ngebuat ya itu yang menyenangkan karena kita berbeda. Jadi aku bisa liatin Dila enak gitu kan, males liatin dua ini ya kan. Ini mah di kaca juga, ya, karena kita berbeda gitu kan. Termasuk walaupun wataknya sama, pasti ada kecenderungan berbeda dari otak mereka, otak pria dan wanita yang berbeda. Jadi selain ada watak, ada perbedaan otak juga. Nah misalnya kayak tadi, sanguin tetap pada dasarnya hasratnya seneng, ya. Tapi kalau cowok yang seneng itu kan lebih nyebelin ya kadang-kadang ya. Cowok kan juga kinestetiknya lebih tinggi ya, makanya kadang-kadang nggak bisa gerak. Apalagi kalau cowoknya dikombinasikan sama koleris. Koleris itu yang sebetulnya nggak bisa diam duduk tenang gitu. Dibanding sanguin, sanguin ininya nggak bisa diam. Koleris badannya. Saya sanguin, koleris semuanya nggak ada yang diam. Jadi semua gerak gitu. Nah kalau cewek oke, dia emang senang, tapi lebih sopan daripada dasarnya. Kenapa? Karena ya tadi perbedaan otak pria sama wanita, gitu. Pasti wanita nggak terlalu nyebelin kayak pria sih, ya kan? Ngerasain kan kalau pria tuh nyebelin. Nah, kalau untuk seorang anak ya, kalau cewek paling apa sih? Bawel kan? Iya, bawel. Jadi kalau kita bisa bilang ya, sanguin cowok, mungkin dia kayak yang lebih gitu. Kalau yang cewek yang ibunya kapan ibu. Jadi dua-duanya seneng, tapi nyebelinnya berbeda, ya kan? Nah makanya kadang-kadang ibu yang belum belajar, seorang ibu yang belum belajar, suka marahin anaknya. Ini anak gak bisa diem, terus dicubit, dimarahin. Diam. Ini ibunya koleris nih biasanya. Keras juga kan ya. Jadi gitu. Jadi emang kasihan bu anak-anak ibu semua. Nggak semua anak tuh pendiam kayak Dila. Ada yang kayak saya. Jadi kalau ibu dapat anak-anak kayak saya yang nggak bisa diem, mungkin gedenya kayak saya. Tambah nggak mau ya. Oke, itu selengannya ya. Ini saya cobain. Baik. Jadi tadi benar kata Lanang itu lebih mudah tes selengannya. Mungkin saya coba secara agak apa tuh bahasa saya tadi? Formalitas. Formalnya. Jadi pria wanita kemudian dengan karakter yang sama itu tentu beda tadi dari struktur otak. Katakanlah yang satu misalnya dari corpus callosum, otak tengah. Yang tengahnya itu kan kalau wanita lebih tebal dibanding pria. Sehingga kosakatanya yang dimiliki yang pertama adalah wanita 20.000 kata dalam sehari, pria 7.000 kata. Ya, Dila semelo-melonya, melankolisnya tetap kebutuhan bicaranya lebih banyak dibanding Ibra yang sanguin. Bayangkan sama-sama sanguin dengan perempuan yang 20.000 kata sehari, laki-laki 7.000. Itu recoknya recokan mana? Kan sama-sama recok tapi tadi ya. Yang ini kalau laki-laki, kalau ini ibu sih gini. Nah itu perempuan. Itu dari situ aja udah jelas beda, satu karakter, beda gender. Tapi akan beda. Terus kedua, kemampuan anak laki-laki otak kanan dan kirinya lebih duluan tumbuh otak kanan.
pada anak pria. Ya kan, jadi dia terus aja otak mainnya, otak tadi apa dianggap rese, dianggap nakal, padahal kebutuhan anak laki-laki lebih banyak mainnya. Pada anak perempuan yang tumbuh berkembang tuh sama, otak kiri dan otak kanannya itu hampir berbarengan, sehingga kemampuan berbicaranya relatif lebih cepat dibanding laki-laki. Contoh, anak usia 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun disuruh nyanyi balonku ada 5, anak laki-laki tapi anak perempuan balonku ada, udah mulai kata-katanya. Itu bayangkan dua-duanya sanguin, beda kan. Nah, itu dari situlah mungkin agak lebih halusnya ya. Benar. Karena emang tadi tuh itu tuh bagus banget masalah otak ya. Yang cowok kan kanannya berkembang duluan. Kanan itu kreativitas, musik ya, yang berwarna-warna lah. Kiri itu ya tadi tulisan yang putih hitam itu di kiri. Cowok itu ya, walaupun dia sanguin juga sama kayak cewek, ya tadi dulu saya waktu kecil saya udah jago nada, tapi nggak bisa liriknya. Tapi lirik nggak bisa. Tapi nadanya bener, selalu bersinar. Tapi kalau cewek dia paling dia tahu liriknya, selalu bersinar matahari. Tapi nada nggak dapet. Mungkin nada nggak sebagus cowok gitu. Kalau cowok lebih cepat, mungkin cewek bagus juga. Kalau udah dengerin 3 kali. Cowok tuh sekali langsung bisa tapi itu lost wordnya nggak ada. Karena kanannya lebih gede, kiri kanannya cewek bareng-bareng. Ada yang bilang ini pseudoscience, saya bilang ya kalian lihat aja anak-anak kalian cowok-cewek kayak gitu. Oh, ini saya juga punya cerita nih. Yaitu saya punya sepupu perempuan kecil. Dia umurnya masih di bawah SD, TK kalau nggak salah. Dia suka nyanyi lagu Blackpink. Liriknya udah hafal dia, perempuan kecil, tapi dia langsung Nana when you feel it, Nana, dia tahu lirik semuanya. Padahal waktu kecil Ibra aja tadi nggak tahu. Udah gede aja masih awal-awal. Karena yang nyontoin cowok ya. Yang nyontoin aja salah gitu kan. Ya saya jadi mikir kadang-kadang, wah ini keren banget. Siapa Kika? Iya. Ketahuan dong kita Ketahuan. Iya. Mulainya ada saudara nama saya Kika ya. Tapi nggak tahu ini boleh dipakai nggak namanya. Saya sensor lagi nanti Ya nggak apa-apa kan, Kika bukan nama panjang. Oh iya. Tentang otak kiri dan otak kanan ini saya lupa siapa yang pertama menelitinya, tapi kemudian di dalam ranah psikologi sendiri itu dianggap ada beberapa yang menganggap itu pseudo ilmiah atau tidak valid dengan penelitian karena tidak bisa dibuktikan. Tapi di lapangan faktanya memang banyak yang menguatkan tentang temuan itu. Mungkin lain kali kita nanti pemeriksaan ya, kontrol grup ya kita boleh. untuk riset ya. Amin. Bukan kita juga, kita berharap untuk masyarakat kedokteran lain mahasiswa, ayo kita tunggu. Mau ngapain? Nggak tahu. Tadi saya lupa, tadi pembicara riset tentang Riset. Nah, bagaimana Pak? Buat kalian. Kamu skore kan? Iya, Skori. Iya. Standing Committee on Research Exchange. Iya. Kami membawa mahasiswa kedokteran untuk berpergi ke luar negeri. Promosi ya. Sambil research tapi kerenan Skopi. Ketahuan dong orang Skopi. Skoism. Kasihan Kanggi nggak ngerti. Iya nih. Kita materi kita bukan tentang kimsa ya, tapi materi kita tentang apa? Kesehatan mental. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya gimana, Dil? Oke, karena tadi udah bahas watak dan di awal bahas kesehatan mental, ada nggak sih Kak sama Dok mungkin faktor dari watak yang mempengaruhi dari kesehatan mental itu sendiri? Gitu. Ini nanti dilanjut kayak biasa ya. Ini kalau dari saya ya, kalau ahlinya Kanggin masalah psikologi. Gini, jadi kan tadi ya ada watak ekstrovert, ada introvert. Kadang-kadang cara orang ekstrovert sama cara orang introvert mereka bereaksi tentang sebuah masalah kan juga beda kan ya. Dan kalau orang ekstrovert itu biasanya kalau ada masalah mereka ya lebih bisa kayak ngebuka gitu. Awal-awal kayak ngebuka kayak lebih yang wah marah. Jadi kalau kayak saya ada masalah saya bisa langsung marah gitu. Ya. Saya bisa langsung marah, bisa langsung ngomong ke orangnya. Jadi jarang sekali orang ekstrovert itu terkena depresi. Seringnya apa? Manik. Kalau orang introvert karena mereka gak bisa langsung ngomong, karena mereka emang lebih bagus ngomong ke dirinya, ke dalam ya kan. Kalau intro kan apa-apa tentang dalam ya, internalnya dia ya. Mereka lebih gampang terkena depresi. Kenapa ya tadi? Kurangnya mereka bisa untuk bilang ke orang, saya mau bantuan. Jadi di antara kita ini yang kemungkinan bisa depresi dia lah, gitu kan?
Kalau misalnya tadi Dila nggak bisa berani coba ngomong, makanya tadi sebelum kita podcast kita bilang, ayo Dila, kamu bisa berani, kamu jadi co-host, jadi co-hostnya, biar apa? Biar melatih nih. Ini kan namanya merangsang keberanian kita untuk bisa speak up, ya kan? Yang tadi kamu cuma diem aja, sekarang kamu melontarkan pertanyaan, itu aku sangat tersanjung, ya kan? Karena mendengar pertanyaannya, oh ini udah berani ngomong. Dan tadi untuk orang-orang introvert sana jangan pernah takut untuk coba ngomong. Itu tadi ya, kalau kita ngomongin watak sama mental health, banyak banget orang introvert yang datang ke Kanggin, ke saya, ke tim ya. Untuk hipnoterapi tuh 90% orang introvert. Sisanya ambivert, ekstrovert cuma 2 orang. Selama saya 3 selama saya jadi seorang hipnoterapis ya. Nah, itu kenapa tadi nggak bisa ngomong. Kalau kita ngomongin watak sama mental health, ada hubungannya itu tadi. Karena susahnya seseorang yang punya watak pemikir, meluapkan, dan orang yang punya watak pengamat untuk do the action. Gitu. Terkait kesehatan mental, diterbitkan penelitian bahwa kenapa orang introvert cenderung lebih rentan. Kalimatnya cenderung lebih rentan terkena depresi, kan yang pemikir tadi ya, terlalu berpikir berlebihan, kemudian senang menyendiri kan, sulit mengungkapkan perasaan. Misalnya gitu, mereka tuh kayak koleksi perangko tuh nggak? Ada kesel simpen, ada kesel disimpan. Misalnya ini suami istri nih, kesel tadi lanang misalnya nggak nutup kloset lagi, disimpan, nggak beresin lagi baju, disimpan. Pada satu kejadian dia simpen ini udah kayak bom waktu kan meledak. Dia misalnya lupa ngabarin kalau misalnya dia mau pulang atau enggak, itu ngebluk kamu, itu udah tumpukan sekian tahun, itu meledak. Nah itu kesulitan perempuan, kemudian dia banyak menyimpan perasaan, ditambah misalnya introvert. Nah introvert balik ke introvertnya tadi, satu berpikir berlebihan, kemudian dia sulit mengungkapkan perasaan, kemudian ada tekanan sosial. Seorang introvert dipaksa keluar dari zona nyaman untuk ketemu di banyak orang, kerumunan, itu menyiksa. Iya, yang gitu banget. Kayak tadi untuk diajak di sini aja, iya, aduh, itu dan kita bangga ya, kita makanya tadi Lanang bahasanya simpel banget, misalnya John Bowles, saya merasa tersanjung terbangga ketika ditanya oleh Dila, karena buat seorang Dila untuk bertanya kalimat tadi sederhana itu butuh energi sekian ribu joule untuk sampai keluar kalimat tadi. Beda dengan dia menteng aja, Ibrahim ngomong ngeces-cesnya enak aja, tapi buat seorang kamu, nah itulah cara mungkin salah satunya untuk keluar dari zona nyamannya introvert itu. Bukan berarti introvert nggak bagus ya, enggak gitu kan. Kesehatan mental yang lain adalah karena senang menyendiri. Nah jadi tolong misalnya untuk caranya cari orang yang nyaman untuk diajak cerita gitu kan, karena senang menyendiri bagus karena dia dapat energi dari kesendiriannya itu gitu. Ada juga orang ekstrovert yang dia dapat energinya dari nyendiri, mungkin nanti bisa disambung tadi yang ambivert itu. Tapi kerentanannya memang lebih, menurut penelitian lebih cenderung lebih rentan introvert. Karena ekstrovert tadi kan lebih mudah ekspresi, lebih mudah. Ini itu. Wah, itu tuh. Jadi di hidup kita tuh banyak cobaan ya. Makanya tadi tenang dan nyaman tadi. Sekarang tapi ini juga saya pernah ngerasain juga sih. Waktu Covid awal-awal kan. Itu shutdown semua kan. Semuanya berhenti, semuanya itu saya nggak bisa ketemu teman saya. Di saat yang sama saya bahagia bisa sendiri. Tapi di saat yang sama tambah lama saya stres karena sendiri. Iya. Nah, jadi saya bingungnya di situ loh. Tadi saya dengar tuh ambivert. Nah, ambivert ini tuh dietnya kan kalau lihat tadi introvert dia recharge dengan berdiam diri. Extrovert recharge dengan ketemu orang. Nah, kalau ambivert recharge-nya gimana itu? Dok. Ambivert ya. Jadi kalau orang ekstrovert dia dapat energi dari orang ya, ketemu orang. Introvert dia dapat energi pas dia menyendiri, recharge-nya. Ambivert bisa dua-duanya. Nah, tapi kadang-kadang ada kelebihan dan kekurangan bahkan untuk orang ambivert. Jadi orang ekstrovert tuh bisa 100% di ekstrovert, introvert bisa 100% di introvert. Ambivert mereka nggak akan bisa nyampe ke peak 100% itu. Gitu. Karena mereka harus membagi. Jadi kayak tergantung situasi sama kondisi gitu. Kebetulan beliau ambivert. Jadi beliau walaupun dia seorang pembicara yang spontan, tapi karena dia ada pengamatnya, dia bisa nyatet. Saya nggak ada catatan.
Aqua doang satu. Untuk minum doang guys. Minum doang. Halus. Karena kan kebanyakan ngomong suara bisa habis. Iya betul. Dulu saya bingung, saya introvert apa extrovert dulu ya. Setelah belajar, oh ketemu. Misalnya lagi kumpul keluarga, seru, nggak ada yang lomba. Tapi tiba-tiba pengen ke kamar sendirian. Kalau Dila mau langsung masuk aja kayak, aduh rame, kabur. Ada tamu nih, rame nih. Ya orang-orang lagi, kalau kan kemarin Idul Adha kan, orang-orang lagi potong sapi di kamar gitu. Tadi kan berdasarkan data laki-laki itu lebih banyak yang bunuh diri daripada wanita. Itu tuh kenapa bisa kayak gitu? Serius nih ya. Nih, cewek itu jauh lebih kuat daripada kita sih. Yes. Kalau masalah mental. Ya. Kita kuat secara fisik. Karena emang kita dibuat fisiknya berbeda sama cewek. Buat apa ya tadi? Seorang pria itu emang gunanya berburu. Makanya juga mata kita, mata yang maju ke depan. Ya. Kalau perempuan untuk menjaga safety. Jadi dia harus ngejaga anak, ambil ngejaga kompor, matanya dibuat lebar. Gitu juga. Secara fisik kita kuat, secara mental kalian kuat. Jadi kalau misalnya cowok lebih baik bunuh diri, ya sesuai data yang ada ya karena tadi masalah mentality dari teman-teman saya. Walaupun banyak yang di sosial media kayaknya yang cewek yang ngeliatin kesedihan tuh cewek itu. Cowok udah nggak kuat megang handphone. Udah nggak kuat megang handphone untuk kayak bilang ke sosial media saya sedih, enggak. Nah kalau udah sedih udah isolate sendiri. Ngapain? Pakai. Ada yang penyalahgunaan, minum obat biar bisa tidur. Ya kan? Makanya kenapa kebanyakan cewek yang ada di sosial media kelihatannya kayak cewek lebih lemah? Enggak, cewek lebih kuat. Tapi tadi saking kuatnya masih bisa pegang handphone gitu. Iya. Masih bisa update. Kayak misalnya dikasih surprise ulang tahun, cewek tuh bisa happy birthday to you gitu. Cowok enggak, gue dikasih surprise kayak orang bego. Gue ulang tahunnya. Gitu. Kalau dari gue ya gimana Kang menurut lo? Saya sih merinding dengar kalimat pertamanya Lanang tadi, wanita tuh lebih kuat dibanding pria, dan itu benar. Ini tadi kan bahasa selengean, saya coba pakai bahasa halusnya ya. Karena saya kebetulan pernah belajar Islam agak lama. Kita lihat kisah Ibrahim baru kemarin ya, Ibra ya. Kisah Ibrahim, Anda harus memaknai betul. Kemarin kita Idul Adha kan. Yang berjuang luar biasa itu Siti Hajar. Wanita gini deh, saya sering bilang sama istri saya, lu tuh kuat gitu. Kamu tuh kuat. Saya gendong anak berapa menit aja udah pegel. Nyusuin segala macam, bangun tengah malam dan ngurus. Tadi ya karakter menjaga memeliharanya. Siti Hajar itu ditinggal Nabi Ibrahim di tandang tandus, Bakkah, lembah yang benar-benar lembah penangis gitu kan. Dia kuat. Tidak hanya sekedar jaga anak. Ya, ditinggalin sama Ibrahim udah aja pergi kembali ke istri ke istri awal. Ya kan, untuk ibadah tentunya, itu perintah Tuhan. Itu si Siti Hajar cuma tanya, ini perintah Tuhan. Iya, kalau iya berarti Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tapi dia kuatnya gini, pertama dia jagain anak, lari bolak-balik 7 kali sampai ketemu air. Setelah ketemu air apalagi dia harus apa? Dia harus didik anaknya. Terus kedua, gimana caranya air ini dia bisa jadi kehidupan bisnis. Banyak kafilah lewat kemudian tuker. Itu kepintaran apa yang harus dimiliki seorang wanita. Kemudian setelah itu gimana jaganya setelah orang ramai tahu tidak jadi rebutan itu. Dia atur sebagai khalifah kabilah apa supaya tidak rebutan. Itu seorang Siti Hajar. Dan mau Siti Maryam dan sebagainya, wanita tuh lebih kuat. Bukti gampangnya, Anda ke jalanan tidak pernah ada obat kuat untuk wanita. Exactly. Benar nggak? Yang ada adalah obat kuat untuk Pria. Jadi yang lemah siapa? Nah itu satu. Pertama itu langsung ketawa tuh tim kita ya, luar biasa ya. Itu kenapa wanita terlihat lebih banyak yang rentan, lebih banyak yang sharing gini-gini. Justru itu dia express feelingnya di situ, dan itu bagus. Mau terapi apapun, psikologi, psikiatri, konselor saya. Yang pertama adalah cerita, please speak up. Gitu. Itu, dan si perempuan punya kemampuan untuk itu kan, dia 20.000 kata. Sediam-diamnya dia ngomong. Laki-laki udah 7.000 kata, nggak ngomong, disimpan sendiri. Wah udah habis. Kan laki-laki, saya curhat sama Lanang. Nang, gua habis diputusin kemarin. Ketawa yang ada. Wah, kan udah bilang dari kemarin. Lu mampus lu kan gitu kan. Gua cerai nih, gua kakak. Tapi coba perempuan Dila sama temennya. Gua habis diputusin. Kenapa lu bisa putus gitu? Didengerin kan? Ekspres terus. Jadi bestie dipeluk gitu kan. Ada laki-laki ada gua meluk Lanang gitu. Gitu. Jadi
Ini ada di studi Frontiers in Psychiatry, itu pernah 2004 ya, diteliti nih pria di tahun 2004 dari 24 yang bunuh diri, 1 perempuan sisanya laki-laki. 2,4 kali lipat lebih rentan terhadap untuk bunuh diri. Kenapa? Karena ada stereotip bahwa dia laki-laki tangguh, tidak boleh nangis, tidak boleh bercerita, harus nanganin masalah sendirian. Harus selalu tahan banting ya. Iya, itu stereotip. Impulsifnya laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Udah nggak makin mikir panjang, loncat-loncat aja. Dari kita sendiri, dari orang-orang biasa maupun dari spesialis, apakah menangani pria wanita itu sama atau tidak? Menangani mentalnya? Beda. Kalau dari saya beda. Dan nggak usah menanganinya mereka aja, sayanya langsung menangani. Kayak kalau cewek tuh kadang-kadang saya kayak harus lebih lembut cara ngomong. Kalau cowok ya tadi kayak Kanggin, kalau ada cowok saya kasih motivasinya lebih banyak untuk dia bisa naik lagi. Pasti. Kita nggak bisa langsung ngasih ngomong sesuatu yang ya tadi data, teori dan lain-lain. Kayak misalnya kalau dia bilang, oh saya nggak ada gunanya hidup, saya nggak bisa apa-apa gitu, saya mendingan mati aja. Terus kita bilang, emang kapan sih manusia itu mati? Pada saat dia tertembak jantungnya, pada saat dia minum minuman yang beracun, pada saat dia kena penyakit yang nggak bisa sembuhkan? Enggak. Mati itu saat seorang itu dilupakan. Langsung. Biasanya cowok langsung lagi, oh iya benar, saya tidak boleh dilupakan. Gitu. Terus ada lagu opening One Piece gitu kan. Oke, baik. Oke. Iya. Cukup mendengarkan aja terlebih dahulu ya. Karena wanita lebih butuh didengarkan dibanding dikasih coklat. Wih. Kalau Valentine tahu tuh gue. Baru tahu. Valentine ya bukan yang coklat, bilang aja. Saya dengerin Anda. Iya, kamu ada masalah apa? Gitu. Saya siap dengerin kamu 1 harian penuh. Gitu. Ini tiketnya. Ini tiket. Oke, baik ya. Itu pertanyaannya itu aja sih artinya. Baik, dikarenakan mungkin ada waktu itu. Mungkin di waktu lain kita bisa berbicara lagi, ngobrol lagi. Tapi terutama terima kasih juga untuk para teman-teman yang udah menonton sampai sekarang, dan juga terima kasih banyak untuk tamu yang sangat hebat ini yang sudah kita beri kita dengan serius, penuh dengan tertawa dan penuh dengan ilmu ya, dari Dr. Muhammad Langjong Maulana Sesmadi dan juga Kang Ginanjar Maulana. Ya kan benar kan? Iya, betul. Ya, boleh ini kasih dulu ya pepatah kata boleh atau sambut apa? Kasih. Lanang dulu. Gue masih mikir. Kalau kita saya dulu. Justru spontan ya, kalau kita dari saya dulu kali ya. Untuk para brother sister di sana, ini brother sister, untuk para teman-teman di sana maupun kalian teman-teman Cimsa, masih dokter yang lain, mungkin apa yang saya pelajari di sini itu adalah kita harus take care teman-teman kita. Mulailah tanya terlebih dahulu ya. Mungkin itu aja sih kalau dari saya ya. Dari yang apa yang saya pelajari dari mereka berdua ya. Jadi makanya, tapi mereka lebih hebat. Jadi dengarkanlah apa yang mereka sampaikan pada saat ini. Silakan. Dila dulu dong, Dila juga dong kasih sepatah 2 patah kata biar tambah patah gitu. Boleh Dila. Apa ya? Kalau dari aku mungkin buat teman-teman yang lain yang sama-sama introvert mungkin lebih berani buat mengungkapkan perasaan kalau lagi sedih atau lagi galau-galau gitu, biar nggak sedih-sedih amat. Iya, biar nggak sedih-sedih banget. Itu aja sih. Oke. Kalau ini kata-kata yang sering banget saya ungkapin kalau habis selesai seminar bareng ibu saya. Monyet bisa manjat pohon, ikan bisa berenang, burung bisa terbang. Tapi belum tentu burung bisa kayak monyet bisa kayak ikan bisa kayak burung. Jadi siapapun kalian, lakuin aja kalian spesial di diri kalian sendiri. Nggak usah lihat orang lain gitu. Jadi kayak tadi, semua watak spesial, semua watak itu hebat, nggak ada yang kurang. Yang penting kalian harus diingat sama orang. Mantap. Oke, baik. Oke, kalau dari saya mungkin pesan mental health-nya dari Imagine Dragons, tahu ya, Demons. Nah, itu pokoknya you're not alone. So many people feel just like you. It's human experience. Your life is always worth living. Please speak to someone. Do not hold it in.
talk to your family, talk to your friends. If it's available, go to the therapy. Go to the therapy. It's not make you weak. It not make you broken. It makes you wise. It makes you powerful. It makes you strong. Be open to others. Lagunya gimana tuh? Kayak ini kalimat si vokalisnya. Oh, Kalau iya. lagunya You come down to Bukan. my kingdom. Oh iya, oh Imagine Dragon. Oh iya iya. Nah, iya. itu. Oke teman-teman, semoga materi yang hari ini sangat bermanfaat untuk kalian untuk bisa hidup pada hari ini sampai hari kedepannya. Sekian dari Pokari yang dibawakan oleh Kim Saif KRC dan juga Pokari juga bekerja sama dengan bajujaga.id, EGC Books dan juga Buna Cafe. Jangan lupa lagi untuk teman-teman untuk tunggu aja episode selanjutnya. Sekian, saya Ibrahim. Saya Dila. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. We're Brass, let's go! Bye.